Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi reaksi pada sel elektrolisis. Jadi pada sel elektrolisis ini terjadi juga dua reaksi ya. Karena di sel elektrolisis ada dua elektroda pada katoda dan elektroda pada anoda ya. Jadi pada katoda terjadi reaksi reduksi, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Untuk di katoda kita ada beberapa syarat ya, 3 syarat umum reaksi-reaksi reduksi yang terjadi ya. Yang pertama, apabila ion-ion di katoda ini adalah golongan 1A ya. 1A itu kerabam caris pretiken. Libur nanti kita rubuhkan cara pound. Li, Na, Rb, Cs, Fr ya. Golongan 2A Be, Mg, Ca, apalagi Ba, Ra. Beli mangga campur sirsak baru rasa. Jadi golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan apabila yang pertama, dalam bentuk larutan, maka yang direduksi adalah H2O. Saya ulang. Golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Apabila dalam bentuk larutan, yang direduksi adalah H2O. Seperti ini. Ini reaksi reduksinya, mohon dihafal. Mengapa ini yang direduksi? Karena ini yang lebih reaktif, ini yang lebih besar potensial reduksinya daripada golongan seperti ini, logam-logam di atas. Jadi air lebih besar potensial reduksinya daripada logam-logam ini. Tapi bagaimana kalau dia dalam bentuk lelehan, tidak ada air, cair tapi tidak ada air, artinya dia zat murni. Ya logam inilah yang direduksi. Seperti itu. Ipado. Lanjut. Yang kedua, apabila ion-ion logam lain mengalami reduksi, ion-ion logam lain mengalami reduksi ya. Jadi selain logam-logam ini itu dia akan mengalami reduksi ya pada katoda walaupun dalam bentuk larutan. Jadi contoh reaksinya itu Mn+ tambah ini. Ini hanya simbol saja. Biasanya nih logam-logam lain itu berupa logam transisi ya. Ada Ag, ada Zn, ada Cu dan lain-lain. Dan yang ketiga, apabila asam. Kalau asam ya H+ yang direduksi. Ya. Nah ini ada contoh reaksi reduksinya, mohon dihafal. Silakan dihafal. Reduksi mengerti ya, positif 2 menjadi 0 ya. Itu kan reduksi turun. Positif 1 menjadi 0 itu kan turun juga. Kalau di sini hanya kan plus 1, di sini 0 unsur bebas. Nah, turun juga ya, reduksi namanya. Selanjutnya reaksi oksidasi pada anoda ya. Ada 3 syarat juga untuk mengetahuinya. Yang pertama apabila dia berasal dari ion halogen ya. F, Cl, Br, dan I. Itu kita lihat dulu elektrodanya. Apakah inert atau bukan? Inert ini, elektroda inert artinya logamnya tidak reaktif. Jadi logam tidak reaktif ini bukan logam aktif. Itu platina, emas, dan karbon ya. Pt, Au, C. Ingat 3 ini. Kalau 3 ini berarti dia inert. Bukan tidak aktif dia. Berarti ini yang teroksidasi. Ini FCl BRI ya. Dia akan teroksidasi. Seperti ini. Kalau misalnya F ya 2F- menghasilkan F2 ya. 2F- menghasilkan F2 tambah 2 elektron. Kalau Cl 2Cl- menghasilkan Cl2. Ya, ganti-ganti saja seperti itu. Bagaimana kalau logamnya aktif atau tak inert? Misalnya elektrodanya tembaga, ada enggak tembaga di sini? Tidak ada. Logam apa lagi? Seng, ada enggak seng sini?
Tidak ada. Berarti elektroda teroksidasi. Misalnya Zn menghasilkan Zn2+, nah gitu. Ini tidak teroksidasi dia karena logamnya aktif. Selanjutnya, apabila sisa asam oksi, ciri ion sisa asam oksi ada O-nya, ada O. SO42 amin, NO3 amin, PO43 amin, NO3 amin, ada O-nya ya. Jika elektrodanya iner, berarti air yang dioksidasi, bukan mereka. Air. Jadi reaksi oksidasinya silakan dihafal, oksidasi air. Ini kan O-nya -2, unsur bebas 0, -2 ke 0, naik, toh teroksidasi dia. Bagaimana kalau dia bagaimana dia kalau iner? Berarti ini yang dioksidasi. Iya, benar ya. Berarti kalau tak iner berarti logamnya yang dioksidasi. Tapi kalau dia iner, air yang dioksidasi, ini tidak pernah teroksidasi dia. Tidak pernah. Ya. Oke. Kalau dia basah berarti ini ya, OH-nya. Ini teroksidasi, OH min. -2 ke 0 kan oksidasi. Unsur bebas kan biloxnya 0. Oke, ini syaratnya. Kita masuk contoh soal. Ini soalnya ya. Jadi contoh soal ini kita harus berpatokan 3 syarat di reduksi katoda dan 3 syarat juga di oksidasi anoda ya. Saya akan mengerjakan 2 soal ini. Adik-adik silakan kerja di rumah 2 soal ini ya. Ya oke, saya mulai yang pertama ya. Itu larutan CaBr2 menggunakan elektroda platina. Tadi ini elektroda platina dia elektrodanya iner. Berarti bukan logam aktif. Nah, untuk menjawabnya pertama kita harus uraikan dulu ini, kita ionisasikan. CaBr2 menghasilkan Ca2+ tambah 2Br-. Tidak bisa kita selesaikan pekerjaan ini kalau kita tidak tahu reaksi ionisasi. Kenapa 2+? 2 naik ke atas menjadi 2+. Kok min? Kan Ca ini ada jumlah unsurnya 1. Pindah ke atas -1. Kita setarakan 2Br-. Sekarang ini adanya di katoda. Dan ini adanya di anoda. Oke, kita lihat dulu di katoda satu-satu ya. Ca2+ ini adalah golongan 2A. Berarti kalau dia golongan 2A, kita harus 1A, 2A, Al, sama Mn. Kita harus tahu dia larutan atau bukan. Ternyata dia larutan. Karena larutan berarti ada H2O di dalamnya. Karena potensial reduksi H2O lebih besar dari Ca, maka yang direduksi di katoda adalah H2O. Berarti ini. Ini kan yang tadi nih. Tulis ulang saja ini. Selanjutnya katoda aman. Kita masuk di anoda. Ini halogen. Elektrodanya iner. Berarti dia bukan logam aktif. Berarti yang dioksidasi adalah Br. Kan tidak ada O di sini. Berarti bukan asam oksi dia. Berarti di anoda nanti reaksi oksidasi Br di dalamnya. Nah, kita tulis Br- menghasilkan Br2 tambah 2 elektron. Sorry ya, kurang di sini 2 elektronnya, tidak masalah. Paham? Oke, kita lanjut. Leburan CaCl2. Ini leburan, ingat, leburan. Elektrodanya grafit. Oh, ini inert juga ini, bukan logam aktif. Berarti kita uraikan CaCl2 menghasilkan Ca2+ tambah 2Cl. Kok di sini Ca-nya 2+? Ya, ini 2 naik ke atas 2+. Sini 1 naik ke atas -1. Disetarakan Cl-nya sini 2, di sini 1 kali 2 2 ya. Sekarang kita lihat di katoda reduksinya. Itu leburan. Berarti kalau leburan tidak ada air di situ. Kalau tidak ada air berarti Ca-nya ini yang direduksi.
Ini kan dia golongan 2A. Berarti Ca yang direduksi, ya kan? Lanjut, ini sama seperti tadi. Ya. Bukan logam aktif karena dia iner. Berarti Cl juga bukan asam oksid, tidak ada O-nya ya. Seandainya ada sini ClO4, ClO, nah, berarti asam oksid. Tapi tidak ada O-nya, berarti bukan. Berarti dia noda. Ini reaksinya, teroksidasi ya. Ada latihan 2 nomor. Saya kasih bayangan. Ini transisi, berarti dia ini akan tereduksi nih, Zn. Sama ini akan tereduksi Zn-nya. Nah, ini asam oksi. Dia tidak akan pernah teroksidasi. Yang teroksidasi kalau bukan elektrodanya pasti air. Ini bukan asam oksi. Lihat elektrodanya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua. Silakan video ini diulang-ulang. Kalau masih belum jelas, bisa dihubungi kontak saya. Kalau mau, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.